angka atau nilai itu masalahnya bukan cuma dari anak-anak sendiri ya, tapi juga dari orang tua mereka. Apakah Anda punya tips, terutama untuk anak-anak yang orang tuanya push mereka tetap selalu angka? Bisa nggak kalian kasih tips yang bisa bantu mereka gimana bisa bernegosiasi dengan orang tua mereka soal itu, sehingga akhirnya bukan angka oriented gitu loh, nggak nilai oriented. Gimana pun angka itu yang penting sih, mau nggak mau juga harus dipenuhi. Bilanglah kalau misal kita beli barang, kalau kamu kasih duitnya kurang, ya barang itu nggak dapat. Sama kayak sekarang kamu mau naik kelas, kalau nilainya kamu nggak dapat, ya kamu nggak akan naik kelas. Jadi mau gimana pun nggak bisa dibohongin. Angka itu nggak bisa berbohong. Mau nggak mau minimalnya segitu kamu harus bisa lewatin itu. Tapi proses untuk mendapatkan nilai itu yang harus berjuang banyak, harus belajar banyak, itu yang jauh lebih penting. Dan kalau nilai kamu udah dapat sampai sempurna sekalipun, bukan berarti kamu menang dari semua orang. Oh oke, aku nilai udah 100, mau kurang apa lagi. Nah tapi kalau kamu cuma bisa dapat nilai 100, kamu nggak apa-apa, ya percuma. Itu cuma ketampilan doang. Kayak baju itu bagus, tapi begitu bajunya udah nggak tren, ya orang udah lupa. Buang doang, masuk tong sampah. Dulu papaku juga termasuk orang yang kayak, kenapa kamu nilai dapat segini gitu kan, kayak stres sih sebenarnya, kayak apaan sih, kayak aku udah belajar loh, kayak sanggupku segitu, kayak gitu kan. Cuman kayak ya balik lagi sama kayak yang Hans bilang, kalau misalkan yang penting itu kayak prosesmu benar, caramu benar, nilai juga bakal mengikuti. Karena kan kayak apa ya, keinginan orang tua sama keinginan kita kan beda. Kayak dulu contoh nyata lagi, dulu papaku nyuruh aku buat sekolah kedokteran UB, sedangkan kayak pada kenyataannya nilai biologiku jelek banget ya. Tiap kali aku ulangan biologi, tiap kali itu waktu SMA itu kayak meskipun aku cuma tidur 2 jam, 3 jam, itu tetap hasil nggak pernah lolos 75. Jadi aku selalu remedi biologi. Jadi aku benar-benar bego banget buat ngapalin. Nah, tapi balik lagi kan, kayak apa? Aku cara negoku ke papa gimana, kayak ya aku ini bukan bagianku. Aku udah berjuang, kayak aku udah coba latihan soal, ngerjain latihan soal, cari-cari ini, bahkan ngafalno nama Latinnya, kayak aku kayak itu udah setengah mampus. Dan kayak kamu bayangin lah, kamu suruh buat jadi dokter, kuliah kedokteran, yang aku pegang nyawa manusia. Kalau misalkan aku salah diagnosa, aku dosa besar gitu kayak. Dan pada akhirnya kayak karena emang aku negonya kayak gitu, ya akhirnya kayak ya udah terserah kamu mau kuliah apa. Terus akhirnya kayak ya aku mulai pilih jurusan yang nyeleneh karena pertama aku nggak suka persaingan kan, meskipun pada kenyataannya kalau di dunia nyata harus bersaing, dapat kerjaan pun harus bersaing. Jadi aku pilih kuliah yang aneh-aneh biar pikirku kayak biar nanti saingan kerjanya dikit gitu, kayak ya udah, makanya aku ambil pharmaceutical engineering. Tapi pada kenyataannya enggak, Bung, sama lowongan kerja yang kebuka buat orang-orang di Indonesia, apalagi kalau kamu benar-benar nggak keluar atau nggak kemana, dengan jurusan aneh-anehmu yang diadop dari beberapa negara, dari Jerman itu kayak susah buat benar-benar dapetin jurusan yang sesuai dengan jurusan kuliahmu. Jadi pada akhirnya juga nilaiku yang aku pakai sekarang, nilaiku yang aku dapetin selama kuliah gak benar-benar sia-sia. Cuman pada kenyataannya kerjaanku sama yang aku pusing-pusingin dari waktu 4 tahun kuliah itu benar-benar total beda total gitu. Ya, tapi benar sih, kalau misalkan nilaimu itu kayak nilai yang keluar dari akademis, itu bisa dilihat gimana sih kamu orangnya, kayak seberjuang apa kamu untuk mengeluarkan yang terbaik yang ada di diri kamu, kayak gitu.
sebenarnya bener sih kalau ngomongnya si Silvi. Tadi nih Silvi udah singgung tuh. Hal yang penting itu kamu harus ngerti keinginan kamu itu apa, terutama ke depannya. Oh, tinggal dulu waktu SMA kan, karena kita SMP nggak ada penjurusan, SMA baru ada penjurusan kalau zaman kita waktu itu kelas 11 kan baru penjurusan. Sekarang kan masuk SMA udah penjurusan langsung. Dulu tanteku sangat kepingin buat aku ambil kedokteran juga. Sedangkan aku dari kecil tuh benci minum obat. Karena aku dari dokter yang kasih orang minum obat, sebenarnya nggak mau. Tanteku ngomong, kamu jadi dokter aja, gak usah bingung cari duit, datang sendiri duitnya. Tapi itu auto kaya gitu. Nah aku dengan sengaja nggak mau, aku sama sekali nggak mau. Aku benar-benar tahu tujuanku lebih ke bisnis, aku nggak mau buat dunia itu sama sekali gitu. Jadi aku langsung cut, aku masih IPS, aku nggak mau masih IPA dengan sengaja. Mungkin kalau dibilang bandel nggak bisa diomongin, iya juga, tapi dari sisi lain, oh itu emang tujuan hidup kamu, dan yang ngejalanin itu kamu, bukan orang tua, bukan om tante atau siapa itu, tapi yang ngejalanin juga itu kamu. Nah sedangkan kalau langkah awal aja kamu udah salah langkah, maunya ke kanan yang kering, kamu jalannya ke kiri yang basah, ya nggak nyambung, nggak akan ke arah itu sama sekali, basah terus nggak akan kering gitu loh. Nah terus tadi yang si Sylvia ada bahas juga tentang pulang di Indonesia terus kayak lowongan kerja juga nggak banyak yang nggak bisa kita kepake, sedangkan kita dari luar. Kalau mau dibilang tentang kehidupan itu, sebenarnya kita di luar ini juga dianggap orang asing bagaimanapun itu, karena secara dari paspor pun juga, status kita tinggal di sini juga orang asing. Jadi budaya apa semua juga ada perbedaan pastinya. Nah, tapi ketika kita pulang ke Indonesia kita juga merasa orang asing, karena kita pulang ke Indonesia nggak paham apa-apa. Ini kok gini sekarang, Contohnya kan sampai sekarang juga nggak pernah lagi Gojek gitu-gitu. Gojek ada aplikasi, ada bisa bantuin apa aja, juga nggak paham, nggak ngerti apa-apa. Jadi di sini dia orang asing, pulang rumah ya jadi orang asing. Kalau mama mau keluar harus siap untuk itu. Good point of view, bener ya. Jadi akhirnya kayak get lost gitu ya. Dimanapun you are strangers akhirnya. Oke. Ini pertanyaan agak sulit. Jadi kalau nanti misalkan memang sulit boleh di skip. Tapi kalau punya kata-kata bijak untuk ini diomongin ya. Jadi gini, kalau bisa balik ke masa lalu, ya, apa hal yang ingin Anda perbaiki? Lebih baik lagi kalau misalkan yang dirasa bisa diperbaiki itu waktu masa SMP, supaya bisa fokus ke adik-adik. Berarti, oh jangan sampai aku ngelakuin kesalahan yang sama, misalnya Anda. Oke, silakan. Belajar bahasa Inggris. Betul sama. Dikira Butes promo bahasa Inggris lagi. Enggak, tapi benar. Tapi ya, teks ya, pemahaman konteks itu yang perlu dikenalin ke mereka. Kalau belajar bahasa ya, oke silakan. Belajar bahasa Inggris, soalnya sedangkan kok kayak Sylvie kan tadi bilang dia belajar kelasnya aja pakai bahasa Inggris dia agak susah, sedangkan aku pakai Mandarin yang bisa dibilang dari kecil nggak pernah mau belajar, disuruh juga nggak mau, datang ke sini juga mulai dari nol. Nah salah satu langkah orang bisa bantu dengan jelasin aku atau kasih translate vocab pakai bahasa Inggris. Dengan vocab itu sendiri bisa baca sih, tapi ya nggak paham pengertiannya seperti apa gitu loh. Nah terus juga satu sisi lain juga ada harus ujian bahasa Inggris buat lulus. Juga agak kecantol di ujian bahasa Inggris itu sih, mau ngomong jujur-jujuran. Kayak dulu, ini udah dulu juga belajar gak bener, terus habis itu sekarang kuliah juga bisa dibilang keseharian tapi ini nggak pakai bahasa Inggris, jadi bisa dibilang bahasanya sekarang itu Indonesia mulai aneh, Inggris mulai mundur, Mandarinnya juga belum benar-benar perfect. Jadi bahasa yang masih luas kayak cuma bahasa Jawa deh. Itu ada istilahnya bilingual. Bye. Bukan bye. Bilingual. Iya. Sebenarnya kayak balik ke apa?
fundamental kita sebagai manusia, Ci. Ya, kita makhluk sosial, kita butuh berinteraksi menggunakan banyak bahasa. Nah, jadi kayak sebenarnya kayak penyesalanku waktu sekolah waktu kuliah adalah aku nggak benar-benar belajar bahasa Inggris sebelumnya. Bukan mempromosikan Butias as English lecturer. Tapi emang pada kenyataannya kayak even aku kerja pun, aku kan udah 2 kali pindah kerja. Jadi yang pertama aku di Dexa, itu perusahaan nasional punya Indonesia yang punya. Nah, kedua aku pindah ke Vesto. Vesto ini anakan dari perusahaan di Jerman. Nah, dua-duanya meskipun aku kerja di Dexa itu tuh butuh bahasa Inggris. Dan di Vesto aku tuh juga timku nggak cuman orang Indonesia aja, tapi ada orang Singapura, orang Jerman. Jadi multinational company dan otomatis kerjasamanya bareng dengan banyak orang dari beberapa negara. Nah, terlebih aku benar-benar terbantu karena aku kemarin kuliahnya di SGU karena bahasa interaktifnya itu bahasa Inggris. Tapi waktu throwback lagi dari SGU, aku di SGU benar-benar ngesot, ya kan? Karena kan nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggrisku jelek terus habis itu waktu aku SMA aku sering aku dijawari sampai guru SMA aku waktu kuliah waktu di kelas kayak, kamu kayak gini aja nggak mengerti, terus kayak ya ampun ya Tuhan, kayak aku nggak mau kok kuliah aku nggak mau kuliah bahasa Inggris, tapi terus habis itu pada kenyataannya kayak aku kuliah di sekolah yang interaksinya bahasa Inggris. Dan itu sekarang pun kayak aku masih struggle kalau misalkan ngomong sama orang dalam bahasa Inggris, takutnya orang itu tuh nggak ngerti apa yang kita omongin. Dan terlebih aku nggak tahu kayak range vocabulary itu kan terlalu banyak. Kita pakai bahasa Indonesia aja umur segini, umur 24 kadang tuh nggak ngerti kayak itu bahasa apa, kayak itu bahasa Indonesia kamu nggak tahu itu artinya apa, kayak aku nggak tahu itu artinya apa. Jadi kayak perluas pengetahuanmu soal bahasa dan kamu tuh bakal lebih bisa dapat informasi itu lebih banyak soal dunia gitu. Kayak sekarang kita aku belajar bahasa dan kayak bahasa-bahasanya nggak ada yang benar-benar nyantol gitu loh, kayak sama Syok tadi. Syok Mandarin iya, Inggris iya, bahasa Indonesia iya, Jawa paten fluent. Sedangkan aku sendiri karena aku SGU, aku harus diwajibkan buat belajar Jerman. Mau nggak mau waktu aku kuliah, pikiranku kebagi 2 nih kalau bahasa Jerman sama bahasa Inggris. Yang dua-duanya kayak aku ngomong dia iso, cuman rak cetoh, gak bener-bener fluent, cuman kayak sebenarnya kamu ini bisa ngomong bahasa apa? Kamu ngomong aku kadang ngomong pakai bahasa Indonesia ke teman-teman SMA, kayak kamu ngomong apa sih, Sil? Aku ngomong ini, kamu ngerti kan? Jadi kayak benar-benar sebenarnya kayak ya perbaiki tata bahasamu, dan kayak bahasa itu benar-benar penting. Meskipun aku ingat banget sih waktu aku waktu aku SMA juga itu kayak ngapain sih belajar bahasa Indonesia, ngapain belajar diksi, ngapain belajar ini, ngapain belajar segala macam, ngapain belajar bahasa, wong kita lo juga pakai bahasa tiap hari nih. Cuman kalau misalnya bahasamu amburadul ya percuma gitu. Kayak gitu. Kadang yang kamu sepelein itu belum tentu sepele, itu give big impact buat hidupmu loh. Gitu. Ya sama belajar Mandarin sih. Sekarang kalau mau ditarik ulur sebenarnya, karena ketika usia masih lebih kecil belajar bahasa lebih gampang. Nah, ketika di dunia ini sekarang kayak gini udah jelas banget kan. Nah, kayak aku udah ngerasain, aku juga orang yang suka traveling, suka jalan-jalan. Jadi ketika aku bisa Mandarin dan bisa Inggris, mungkin Inggris emang beradul, tapi at least aku masih bisa tengkar, bisa ngomongin orang pakai Mandarin, bisa nawar pakai Mandarin. Ketika ke Korea, ke Jepang, aku masih bisa pakai Mandarin komunikasi sama mereka.
apalagi Jepang kan kanjinya kurang lebih cukup sama, jadi bisa dibilang aku bisa nebak itu artinya apa, sama kita baca bahasa Melayu. Nah ketika di pasar masih bisa nawar kayak bahasa Mandarin. Nah kayak sekarang ngobrol-ngobrol aku masih bisa ngatain Silvi pakai Mandarin dan dia nggak paham kan. Ya sekarang expert banget. Itu Iya ya, keren ya. Ini keren. But both of you are cool. Ya, Silvi juga oke. Maksudnya sesuai ekspektasi Bias lah, bahkan melebihi gitu loh. Karena udahlah keren, saya nggak punya kata yang lain buat itu. Oke, I'm proud of you. Ya, oke. Now, pernah nggak kalian down banget atau ada titik terendah? Pembelajarannya untuk adik-adik adalah mereka nggak boleh quit gitu loh, nggak boleh give up. Nah, titik terendah atau hal yang paling berat yang mau nggak mau akhirnya ya harus dijalanin gitu loh. Aku SMP ke SMA hampir gak terima sekolah karena nilai jelek, balik lagi ke nilai sih emang. Nah, terus kayak teman-teman semua SMA ke sana, terus nggak mau kalau aku mau sekolah ya aku harus apply ke SMA yang lain, ganti pertemanan kan. Jadi kehidupan sosial benar-benar berubah, yang dulu dari kecil sampai SMP temannya berubah total. Mau nggak mau sih daripada nggak sekolah kayak malu-maluin. Masih keterusan SMA mau kuliah gara-gara nggak mikir matang mau kuliah apa, mau kuliah di mana, mau jurusan apa, akhirnya juga nggak terima kuliah. Lebih down lagi karena semua teman-teman yang bahkan lebih bodoh lebih jelek sekalipun keterima kuliah dan aku pengangguran setahun, bisa nunggu kesempatan tahun depan. Itu pun nggak dapat, berubah lagi. Dan aku akhirnya mencoba untuk keluar untuk datang ke Taiwan. Kehidupan sosialnya benar-benar 100% berubah. Yang dulu tiap hari masih bisa ketemu papa mama, jangankan untuk ketemu papa mama, untuk beli makan aja susah gitu. Nah benar-benar yang habis gagal, tapi ya mau sampai kapan kayak gitu terus. Yang lain lari atau minimal jalan terus, jangan kita stuck berhenti. Nah ya kau udah terlanjur gagal dan udah terlanjur nggak mikir matang sebelumnya, jadi mau nggak mau harus jalanin, harus bangkit. Kalau prinsipku dulu, kehidupan tuh kayak bola kecil yang lahirnya mungkin dari kelereng sampai bola gede, ukuran basket apa yang lebih gede lagi bahkan. Nah ketika makin lama makin gede sampai balik lagi ke kecil. Nah kan bola itu bulat tuh, ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita juga akan di bawah. Semakin gede naiknya, semakin gede juga turunnya. Jadi itu kan ngulang terus kehidupannya. Mungkin kalau dulu zaman kita kecil, semua orang pakai HP Nokia. Nggak tahu sih teman-teman sekarang ngerti nggak dunia Nokia kayak gimana? Mungkin dunia BlackBerry lebih ngerti. Ya kayak pegang BlackBerry itu udah orang yang biasa banget, kayak BlackBerry mah tak mungkin bangkrut gitu. Nah tapi faktanya sekarang, jangankan kamu mau beli, dikasih pun juga nggak mau buat apa, kayak dulu doang. Tapi itu faktanya gitu. Iya, BlackBerry masih ada nggak sih BlackBerry Messenger tuh? Ada pun mau pakai. Udah nggak ada. Ya menarik, gak usah nonton filmnya Mary Riana, ini udah nih. Buat makan susah gitu ya. Teman bener-bener baru, keren loh Hans. Oke. Jadi aku kan waktu kuliah itu aku aktif di organisasi. Jadi bukan organisasi kayak BEM, bukan badan eksekutif mahasiswa, cuman lebih ke kayak acara fakultas kayak gitu. Karena kan basically anak kampusku, anak jurusanku tuh cuma 7 orang dan kita itu small classes gitu, jadi nggak banyak orang juga. Jadi kalau misalkan ada acara-acara, kelasku pasti kecipratan gitu. Nah, pernah suatu ketika itu kayak orang-orang pada kayak ada miskomunikasi, terus habis itu akhirnya ketua kelas sebelah, jadi aku kan pharma engineering, ketua kelas sebelah itu kayak food tech, biotech, biomedical gitu, itu tuh ngelapor ke
Lapor ke head of apa ya, semacam kepala jurusan kayak gitu. Jadi semacam kepala jurusan nge-report ke sana minta buat aku mundur jadi ketua mundur jadi panitia gitu. Nah, pada dasarnya kayak aku mikir kayak lah, kenapa aku kerja buat itu, kayak waktu itu bagianku di fundraiser dan aku nggak minta modal apapun dari student kan buat buat modal cari dana. Aku benar-benar cari dana itu dari nol. Aku nggak pakai modal apa-apa. Aku cuman kayak waktu itu jualan stiker line kalau masih main line. Jadi line itu kan bisa di-purchase. Salah satunya pakai koin. Nah, aku langsung beli ke kayak orang yang jualan stiker itu nanti langsung dikirim-kirimi ke line masing-masing. Dan aku mikir loh, aku tuh nggak minta dana apa-apa dan aku ngelakuin fundraising sesuai dengan tanggung jawabku dan aku udah ngumpulin untung sedemikian rupa, kok aku disuruh mundur gitu. Cuman kayak pada akhirnya kayak aku diskusi sama ketua panitia, kebetulan ketua panitia anak kelasku, dia bilang lu nggak usah mundur karena mereka sendiri itu nggak ngebantu di ini. Kayak lu udah tahu sejak awal acara dan event-event sebelumnya mereka itu nggak pernah ada keluar gitu. Maksudnya kayak hasilnya itu nggak kelihatan, cuap-cuap doang. Sedangkan kayak saat ini kita butuh dana besar, nggak mungkin kalau misalkan lu tuh keluar gitu. Intinya kayak gitu, dia bilang kayak gitu. Terus habis itu kayak oh ya udah, tapi kayak ya sejak titik itu sih kayak itu tuh kayak down. Dan itu adalah beberapa bulan sebelum aku pergi ke Jerman. Dan waktu aku di Jerman kayak orang-orang lainnya itu kayak teman-teman lainnya itu angkatan-angkatan sebelum itu kayak keluar bareng ambil jurusan-jurusan lain, jalan-jalan bareng gitu kan. Tapi aku kayak pretend kayak oke, kayak mereka seperti itu. Jadi aku mainnya sama anak fakultas lain. Jadi aku kan dari fakultas science, aku main sama anak jurusan engineering. Jadi kayak aku lebih prefer buat buat main sama anak jurusan lain daripada aku harus main dengan orang ini. Dan itu menurutku kayak ngasih give impact banget sih. Apalagi waktu aku tesis juga kan aku satu lab sama mereka. Cuman kayak ya gimana, kayak sekarang kalau misalkan dari ini kayak ya udahlah, oke, minta maaf mungkin ada kesalahan apa gitu. Cuman kayak karena aku udah sekolah di sana dan harus lulus dari sana, nggak mungkin kayak aku give up tengah jalan karena aku nggak cocok sama anak-anak angkatan. Jadi kayak yos, aku tetap go on dan kayak kebukti kayak apa ya, kayak orang nyinyir itu kayak pasti ada gitu loh. Kayak jegalan itu nggak cuman dari materi atau dari keberhasilanmu buat dapet nilai, tapi dari society itu juga pasti ada. Cuman kayak ya setebel apa mukamu buat ngadepin mereka, dan mereka itu gak ada impact apa-apa buat hidupmu. Kayak mereka gak ngasih kamu makan kok, jadi kamu gak ada utang ke mereka. Sylvie kan cerita tuh masalah organisasi, aku yang mau cerita nggak terima. Oke. Silakan. Tapi sebelum itu kan nggak akan ada. Aku yakin kalian dan teman-teman nggak ada yang tahu kampus kayak gimana, kehidupan di sini kayak gimana kira-kira. Jadi aku mau kasih video, dulu aku masih main drone, kira-kira kayak gini kampusku. Bentar ya, aku share ya.